Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai percabangan switch atau case. Nah, percabangan switch atau case itu sendiri adalah bentuk lain dari percabangan else if ya, percabangan else if. Di mana percabangan else if itu adalah percabangan yang dilakukan pemeriksaannya itu berulang kali gitu. Kalau misal kalian masih ingat ya, jadi ini tuh sama seperti else if, cuma cara penulisannya itu beda gitu. Oke, nah di sini saya punya contoh dari program percabangan switch case. Ya, untuk yang pertama, ini sudah sering saya jelaskan ya tentang apa itu include, apa itu integer main gitu ya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi kalau teman-teman masih ada yang bingung gitu, kalian bisa lihat di video-video yang sebelumnya tentang percabangan if else if seperti itu. Jadi di sini saya langsung masuk ke baris kelima ini aja. Oke, yang pertama ini ada baris keempat dulu deh. Yang pertama kita mau buat variabelnya dulu. Buat variabel yang nantinya digunakan untuk menyimpan nilai atau pilihan kita, yaitu angka pilihan kita. Nah, kemudian di sini kita cetak pilihan mata pelajaran. Istilahnya ini tuh judulnya gitu ya. Kita disuruh memasukkan pilihan mata pelajaran kita seperti itu. Dimana yang pertama ada PKN, kedua biologi, ketiga pemrograman dasar. Oke, dan kemudian kita disuruh print lagi nih, masukkan pilihan Anda. Nah, nanti hasilnya di output itu akan jadi seperti ini. Putaran dulu. Nah, maka nanti yang di output keluarnya adalah seperti ini. Ini kalau kita lihat pilihan mata pelajaran ini ya sudah tercetak. Terus ada pilihannya 1 PKN, 2 biologi, dan 3 pemrograman dasar juga sudah tercetak. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan pilihannya seperti ini. Kemudian nantinya di sini kita akan disuruh untuk memasukkan pilihan mana yang kita pilih, bisa 1, 2, ataupun 3. Jadi nantinya di sini kita bisa menuliskan angkanya 1, atau 2, atau 3 gitu. Kalau 1 berarti nanti kita milih PKN. Kalau misal di sini kita pilih 3, maka nanti yang keluar adalah pemrograman dasar. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian, di sini kita lihat ada perintah atau fungsi scanf. Fungsi scanf ini berfungsi untuk membaca nilai yang kita inputkan di sini. Karena di sini kita inputkan 3, maka program itu akan membaca melalui fungsi scanf ini. Oh alah, nilai yang kita masukkan itu 3 ternyata. Nah, nanti akan dibaca oleh program menggunakan perintah atau fungsi scanf ini. Seperti itu. Nah, karena program sudah tahu kalau kita milihnya itu 3 atau pilihan yang ketiga gitu kan, maka nanti setelah itu program akan melakukan pengecekan dengan percabangan switch itu sendiri. Nah, di sini masuklah ke percabangan if-nya di sini. Nah, yang pertama switch, ini adalah strukturnya ya. Yang pertama kita tulis dulu switch. Kemudian ada ekspresi yang dinamakan ekspresi ya. Selalu diapit dengan tanda kurung. Ini adalah ekspresi. Di sini kita tuliskan variabel yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang kita masukkan tadi. Gitu. Jadi karena tadi kita masukinnya angkanya 3, maka pilihan ini atau variabel pilihan ini isinya itu 3. Gitu. Oke. Jadi di sini pilihannya itu adalah atau isi dari variabel pilihan itu sekarang adalah 3 sesuai dengan yang kita masukkan terakhir. Gitu. Nih, kita masukkan 3 gini. Nah, maka nantinya 3 ini dia akan dibaca oleh scanf dan akan disimpan di variabel pilihan. Nah, sekarang variabel pilihan itu sudah ada isinya, yaitu isinya bernilai 3. Ya, pilihan nilainya berisi 3. Oke, selanjutnya kita mau cek. Ini ada case 1, case 2, case 3. Nah, istilahnya itu
Kalau semisal pilihannya itu satu, atau isi dari pilihannya satu, di sini ya, tulis jika variabel pilihan itu bernilai satu, maka statement ini akan dicetak. Oke. Jadi ini adalah statement atau perintah yang akan dicetak kalau pilihannya itu bernilai satu. Nah, jika bukan, maka akan dilakukan pengecekan lagi di sini. Nah, kalau semisal pilihannya itu bernilai 2, maka yang akan tercetak adalah mata pelajaran favoritmu adalah biologi gitu. Nah, jikalau masih belum sesuai dengan kondisinya, maka akan dilakukan pengecekan lagi gitu. Jika pilihan itu bernilai 3, ya, maka statement ini yang akan dicetak. Nah, karena tadi kita masukin nilainya itu adalah 3, ya, maka selanjutnya akan yang tercetak adalah mata pelajaran favoritmu adalah pemrograman dasar. Nah, jadi kalau semisal kita memasukkan angka selain pilihan ini 1, 2, atau 3 ini, maka pernyataan yang akan dicetak adalah yang di bagian default atau yang berisi statement false gitu ya. Jadi sama, untuk switch ini kita juga akan melakukan pengecekan berulang apakah pilihannya ini berisi 1, jika tidak akan lanjut ke yang kedua, apakah pilihannya ini berisi 2, jika tidak maka akan lanjut ke pilihan yang selanjutnya, apakah pilihannya sama dengan 3, kalau tidak maka yang tercetak adalah statement false. Oke, nah sekarang kita mau coba build and run dulu biar tahu outputnya apa gitu kan. Nah, di sini semisal kita memasukkan pilihannya itu 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa output yang akan keluar adalah mata pelajaran favoritmu adalah PKN. Karena di sini kita memasukkan nilai dari variabel pilihannya itu 1, maka dia akan masuk di case 1 atau pilihan yang pertama gitu. Jadi yang akan dicetak adalah yang ini. Sedangkan kalau semisal kita ngisi pilihan yang lain, semisal isinya adalah angka 2 atau biologi, maka yang keluar adalah mata pelajaran favoritmu adalah biologi karena dia masuk ke case 2 gitu. Nah, maksud dari break di sini maksudnya itu untuk menghentikan pemeriksaan. Jadi, karena di sini kondisi di case 2 ini sudah memenuhi, maka kita tidak perlu lagi ngecek di case yang ketiga gitu. Jadi, ada break buat menghentikan proses pengecekan itu tadi. Oke, lanjut. Semisal saya memasukkan nilainya adalah 3. Nah, maka nanti yang akan tercetak adalah mata pelajaran favoritmu adalah pemrograman dasar. Gitu. Nah, gimana kalau semisal saya tidak memasukkan angkanya itu seperti perintah? Kan di sini hanya ada 3 pilihan ya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau semisal saya masukinnya 10 atau 5, gimana? Nah, maka yang muncul adalah masukkan angka sesuai perintah. Jadi yang akan tercetak adalah statement false yang ada di default ini gitu. Jadi default ini istilahnya hampir sama kayak else kalau di if else gitu ya. Jadi yang isinya itu statement false atau yang berisi statement yang salah. Statement yang akan ditampilkan kalau tidak memenuhi semua kondisi. Seperti itu.